Halo sahabat, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film pilihan. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Talk. Film yang rilis tahun 2023 ini mengisahkan tentang rencana pelarian diri beberapa narapidana dari penjara besar yang mengurung mereka. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Tahun 2005 di Nagercoil, Kanyakumari District, Setu dibawa ke pengadilan, mendapatkan hukuman selama seumur hidup di penjara karena pembunuhan pada Pacacayan. Anachi yang ada di dalam mobilnya meminta informasi tentang Setu pada petugas yang berada di luar pengadilan. Beberapa orang yang merasa dendam kepada Setu berniat akan menghabisinya nanti di penjara. Setu yang dibawa menggunakan mobil penjara bersama narapidana lain mulai memasuki penjara Nagercoil untuk memulai hukumannya. Setibanya di dalam penjara, ia diminta untuk mengganti semua pakaian yang dipakai dari luar termasuk melepas kalung pemberian Kayal kekasihnya. Setu menolak, tapi inspektur menarik paksa kalung tersebut. Inspektur meninggalkan Setu dan mulai untuk memeriksa setiap narapidana yang ada di dalam bilik mereka. Hingga penyiksaan pun terjadi pada narapidana yang dianggap tidak mematuhi peraturan yang ada di penjara itu. Namun di bilik berikutnya, narapidana yang lebih dari 5 orang mencoba melarikan diri dari bilik mereka. Setelah mengurung inspektur yang berkeliling, mereka melarikan diri. Di tengah hujan deras, mereka terus berlari. Narapidana lain yang melihat hal itu memberikan semangat kepada teman-temannya untuk bisa cepat meninggalkan penjara itu. Perkelahian terjadi di tengah hujan deras dan beberapa petugas tidak bisa menghalangi mereka. Setu yang melihat ada peluang untuk melarikan diri berlari dengan kencang, menggapai tangga ayun yang sengaja dibuat oleh narapidana lain tersebut. Namun di tengah usaha Setu, inspektur berhasil dilepaskan dari bilik dan langsung berlari menangkap mereka. Setu menggagalkan niatnya melarikan diri dan melemparkan tangga ayun keluar penjara. Satu persatu dari narapidana yang gagal melarikan diri mendapatkan hukuman tambahan. Mereka dipukuli tanpa ampun hingga mereka benar-benar tidak berdaya. Berbeda dengan Setu yang dianggap berpihak pada polisi, ia diberikan segelas kopi dan menikmatinya bersama petugas lain. Setu yang sudah tiba di biliknya mencoba menikmati makanan yang diberikan petugas tapi ia membuangnya. Hal itu membuat semua teman-temannya di bilik itu memukulinya. Namun hal itu dihentikan oleh seorang sipir lain bernama Suruli. Sipir lain mencoba memberitahu Setu kalau Suruli adalah sipir yang paling dihormati di bilik mereka dan wajib memberikan apa yang kita punya kepadanya. Ia disebut orang paling berpengaruh di penjara ini. Bahkan keluarganya pun sangat dihormati di area Nagercoil. Setu yang mencoba tidur di dalam biliknya terbangun ketika bermimpi tentang Kayal. Suruli mencoba menasihatinya hingga kemudian mereka berbincang bersama menceritakan masa lalu masing-masing. Setu menceritakan tentang alasannya membunuh. Ayah dan Setu bekerja di sebuah perusahaan Anachi. Saat bekerja ia bertemu dengan Kayal yang menarik hatinya. Hingga ia berusaha untuk mencari tahu tentang Kayal dan mengajaknya untuk berkenalan. Namun Kayal yang tidak menyukainya mencoba menolak terus-menerus. Ia bahkan tidak pernah membalas perbincangan yang dimulai oleh Setu. Namun Setu yakin ia bisa mendapatkan hatinya. Hingga suatu saat Kayal mau ikut menumpang padanya untuk pergi ke gereja bersama. Suatu saat, Paciayan mencoba mengganggu Kayal. Hal itu membuat Setu marah dan mencoba menegurnya.
Namun teguran tersebut tidak diindahkan oleh Pak Yayan. Bahkan ia semakin menjadi-jadi mengganggu Kayal sampai semua petugas kampus Kayal memanggil polisi untuk bisa menangkapnya. Tapi lagi-lagi Pak Cayan mampu melarikan diri dan kali ini ia berhasil melukai Kayal. Lemparan botolnya tepat mengenai tangan Kayal. Setu yang melihat hal itu langsung menyerang Pak Cayan yang mencoba melarikan diri menggunakan bajai. Setu berhasil membuat bajai tersebut terguling dan ia kembali memukuli Pak Cayan tanpa ampun walaupun berulang kali ia melarikan diri. Sampai akhirnya kecelakaan terjadi. Pak Cayan mati tertabrak mobil akibat tendangannya. Setu ketakutan dan menceritakannya kepada John. Mendengar hal itu, John mengajaknya untuk melarikan diri ke luar negeri dengan mencuri uang Anachi. Tapi semua rencana itu gagal hingga ia harus dipenjara. Setu mengakhiri ceritanya dan mencoba untuk tidur. Air mata Suluri jatuh ketika melihat istri dan putrinya mendatangi penjara tempatnya sekarang. Ia tersenyum menggendong putrinya dan mengajaknya bercanda bersama. Berbeda dengan istrinya yang menangis karena kini semua orang memandang rendah ke arahnya. Suruli mencoba menenangkan istrinya namun emosinya tidak bisa dikendalikan ketika ia mendengar sindiran dari petugas hingga ia dipaksa masuk ke biliknya. Suruli menatap sedih kepergian istri dan juga putrinya. Setu mencoba mendekati Suruli dan mengajaknya berbincang. Namun di sela-sela perbincangan itu, ia memberi isyarat mengajak Suluri untuk bisa melarikan diri dari penjara ini untuk bisa melindungi istrinya. Suruli terdiam dan memikirkan perkataan Setu sambil mengingat keluhan yang dikatakan istrinya saat bertemu dengannya tadi. Suruli yang terkenal dengan sebutan Durai teringat apa yang pernah ia lakukan sebelum masuk ke penjara. Ia menghabisi beberapa pria yang telah melecehkan dan menghabisi gadis di bawah umur. Ia benar-benar marah dan tidak memberikan mereka kesempatan untuk hidup. Durai mulai mengiyakan rencana Setu untuk melarikan diri. Setu yang sejak memasuki penjara banyak mengamati apa yang ada di penjara ini dan beberapa kebiasaan para sipir dan juga penjaga. Ia mengatakan semuanya pada Durai hingga mereka mulai menjalankan rencana Setu. Kali ini Setu memancing keributan dengan sipir lain sementara Durai memanggil penjaga penjara untuk bisa memisahkan mereka. Setelah berhasil dipisahkan, Setu dan Durai tertawa karena rencana pertama mereka berhasil. Kembali mereka menjalankan rencana selanjutnya. Di sela-sela rencana itu, salah satu narapidana yang pernah keluar dari penjara ini kembali masuk dan bergabung bersama Durai serta yang lainnya. Setelah melihat kemampuan mencurinya, Setu tertarik mengajaknya untuk bisa bekerja sama dengan mereka. Durai mengiyakan, mereka mulai mendekatinya dan mengajaknya berbincang. Marudu yang tahu rencana ini mengiyakan, namun ia sedikit kesulitan ketika mendapatkan tugas mencuri peta di kantor inspektur. Marudu mulai melakukan tugasnya. Marudu yang berhasil mendapatkan peta tersebut langsung menyerahkannya kepada Setu. Anachi menemui kepala penjara untuk memberikan jaminan kepada Setu. Ia meminta petugas memanggil Setu dan menekannya untuk mengatakan di mana keberadaan dokumen dan uang yang telah ia curi. Sebagai balasannya, ia akan dibebaskan dari penjara dan semua hutang keluarganya akan dianggap lunas. Tapi Setu menolak. Durai yang tahu tentang hal itu mencoba menekan, tapi Setu tidak menghiraukannya sama sekali. Hingga akhirnya mereka berkelahi. Tapi perkelahian itu dihentikan ketika melihat Setu mengambil senjata di bak mandi. Setu mulai membuat jalan keluar di kamar mandi menggunakan pisau yang ia miliki. Sementara Durai dan yang lainnya mencoba membuat suara agar suara kegiatan di dalam kamar mandi tidak terdengar bilik lain. Sampai lubang tersebut berhasil diciptakan oleh Setu. Durai dan yang lainnya melihat hal itu merasa terkesan. Setu dan yang lainnya mulai mempelajari peta yang dicuri Marudu. Mereka menghitung waktu yang tepat agar bisa keluar. Di bilik, Setu dan teman-temannya terus menggali lubang lebih dalam lagi, mengikuti rute peta yang telah mereka curi. Setu yang bersikap sedikit mencurigakan membuat Vinod rekannya memperhatikan kegiatan Setu dengan saksama dari dalam biliknya. Hal itu membuat Vinod menjadi kesal dan melaporkan pada penjaga sel.
Mendapatkan laporan itu, penjaga langsung mendatangi bilik Setu. Melihat kedatangan petugas, Setu dan rekannya menjadi sedikit tegang, terlebih ketika mereka menemukan sepotong obat-obatan terlarang di kamar mandi. Inspektur memukuli Durai dan membawanya keluar dari bilik mereka. Setu dan yang lainnya hanya terdiam, sementara Vinod yang melihat Durai mendapatkan hukuman lebih tersenyum mengejek ke arah Durai. Setu dan rekannya kembali melanjutkan pekerjaan mereka menggali jalan baru di kamar mandi. Secara bergantian mereka mengerjakan semuanya. Sementara rekan yang lain mengawasi keberadaan petugas yang sering berkeliling. Anachi kembali mengunjungi penjara dan menekan Setu untuk bicara keberadaan dokumen dan uang miliknya yang masih ada di tangan Setu. Tapi berulang kali Setu tidak mengakuinya walaupun disiksa terus-menerus. Anachi yang kesal meninggalkan penjara dan berjanji akan meminta bantuan pada penjara pusat untuk menangani Setu. Marudu dan Setu membicarakan tentang rencana melarikan diri mereka pada Rajesh yang merupakan narapidana baru. Rajesh setuju mengikuti rencana mereka, namun ia mau saudara laki-lakinya ikut bersamanya juga. Karena ia dipenjara bersama adik laki-lakinya namun berbeda ruangan. Mereka pun setuju dan mulai ikut membantu rencana Setu di malam hari. Hari untuk melarikan diri semakin dekat dari perhitungan Setu. Terowongan yang mereka bangun telah menemukan jalan keluar, namun mereka menemukan kesulitan. Di tengah pengerjaan itu tiba-tiba petugas datang berkeliling. Setu dan yang lainnya mencoba membuat suara-suara gaduh dan alasan yang sangat membuat petugas malas memeriksa bilik mereka. Saat hari kemerdekaan India, semua narapidana dikumpulkan di lapangan oleh petugas. Mereka diminta mengatakan satu keinginan yang akan diwujudkan oleh petugas. Marudu memberanikan diri untuk meminta adik Rajesh bergabung dengan mereka. Keinginan itu pun dikabulkan. Rencana mulai benar-benar matang. Setu memberikan arahan kepada teman-temannya untuk melakukan di hari yang telah mereka tetapkan. Di hari yang sama, penjahat kelas kakap datang dan bergabung ke penjara mereka. Setu dan yang lainnya menatap tajam para penjahat yang baru bergabung tersebut, terlebih ketika Durai kembali bersama mereka dengan senyum penuh kemenangan ke arah Setu dan juga Marudu. Inspektur Das yang melihat kedatangannya menatap penuh dendam ketika Durai melewatinya. Das pun tetap mendapatkan tekanan dari Anachi untuk bisa mendapatkan informasi tentang dokumen dan uang miliknya di tangan Setu. Durai yang kembali di bilik 9 bersama Setu dan lainnya sedikit terkejut ketika melihat Vinod ada di bilik tersebut. Malam harinya mereka semua terbangun untuk bisa melakukan rencana mereka. Satu persatu memasuki kamar mandi termasuk Vinod, dan saat bak mandi dibuka, Vinod mencoba menjerit. Tapi Setu dan yang lainnya menodongkan senjata ke arahnya dan membungkam mulutnya menggunakan kain panjang. Satu persatu teman-teman Setu mulai memasuki terowongan panjang tersebut. Setu mengancam Vinod untuk ikut bersamanya atau ia akan dihabisi. Vinod memilih ikut dan mulai berjalan di terowongan itu. Mereka merangkak dengan jarak yang cukup jauh. Vinod sendiri terus menggagalkan usaha mereka hingga berulang kali ia menyerang Setu. Mendapatkan serangan itu, Setu terus menghindarinya. Durai yang memimpin mereka akhirnya bisa membuka pintu terowongan dan meminta teman-temannya cepat keluar. Setu sendiri masih terus berkelahi dengan Vinod saat teman-temannya telah bersembunyi di balik tempat sampah. Das dan yang lainnya mulai berkeliling memastikan narapidana yang terkurung aman di bilik mereka. Perhitungan Setu yang benar-benar tepat membuat teman-temannya berhasil menaiki mobil di saat petasan berbunyi dengan kencang. Satu persatu dari mereka juga berhasil menuruni tembok penjara yang tinggi menggunakan sarung yang dibawa oleh Durai. Das dan yang lainnya mulai mengetahui kalau Setu dan teman-temannya telah melarikan diri. Mereka mencoba mengejar hingga berhasil menangkap Vinod yang tertinggal oleh teman-teman Setu. Vinod meracau tentang rencana pelarian diri Setu. Namun semua terlambat. Setu yang terakhir lompat berhasil bergabung dengan teman-temannya. Saat di luar, festival kuil tengah digelar. Hingga pengejaran mereka sedikit menghadapi kesulitan. Namun Das serta teman-temannya berhasil bertemu dengan Durai dan yang lain. Perkelahian pun terjadi. Setu mencoba mengalahkan semua petugas, membantu Durai dan juga Marudu. Setelah membereskan petugas, mereka kembali berlari.
Namun, petugas yang dikerahkan begitu banyak hingga menyulitkan mereka untuk melarikan diri karena setiap jalan mereka ditutup oleh petugas. Hingga Durai yang paling tangguh di antara mereka terus-terusan membantu teman-temannya yang lain. Kini keenam narapidana berhasil bergabung, namun sayang Rajesh malah tertabrak mobil polisi hingga ia dan adiknya kembali tertangkap. Setu dan yang lain terus melarikan diri dan tidak ingin kembali tertangkap. Mereka terus berlari untuk menuju sungai karena kapal yang mereka rencanakan telah menunggu. Hingga di tengah perjalanan Setu melompat ke arah sungai, begitupun yang lain. Kapal yang menjemput mereka juga telah tiba. Das yang melihat mereka melarikan diri dengan senyum kemenangan hanya mencoba menahan kekesalan. Perahu yang membawa Setu dan kedua temannya berhasil meninggalkan Das dan petugas lainnya. Di perahu itu, Setu dan yang lain mulai merencanakan hidup mereka yang baru. Kayal masih menunggu berharap bisa kembali bertemu dengan Setu. Mimpinya pun menjadi nyata. Kayal telah berada di perahu itu bersama istri dan putri Durai. Mereka berencana untuk pergi ke Australia, memulai hidup baru di sana. Rajesh dan Ramesh yang dipenjara kembali dibebaskan atas jaminan, sementara Vinod masih tetap membusuk di penjara itu. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Thug. Akhirnya Setu, Durai, dan teman-temannya berhasil melarikan diri dari penjara. Mereka pun mulai merencanakan hidup mereka yang baru. Sementara Vinod, musuh mereka, masih mendekam di penjara. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat untuk selalu dukung SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.